Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kali ini kita akan belajar tentang operasi perkalian bilangan bulat. Nah, sebelumnya kita sudah bahas tentang penjumlahan dan pengurangannya. Di sini dalam perkalian yang harus kita perhatikan ialah jika angkanya plus kali plus hasilnya plus, negatif kali negatif hasilnya plus kali negatif ialah negatif, dan negatif kali plus hasilnya negatif. Langsung kita masuk ke contohnya agar kita mudah dalam memahaminya ya teman-teman. Contoh yang pertama, di sini ada plus 7 dikali plus 3, maka hasilnya plus 21. Mudah ya teman-teman. Nah, contoh yang kedua, yakni negatif kali negatif hasilnya plus, maka kita ambil contoh negatif 5 dikali negatif 2 hasilnya plus 10. Yang ketiga, ada plus dikali negatif, hasilnya negatif, maka kita ambil contoh 9 dikali negatif 2, hasilnya negatif 18. Dan yang keempat, kita ambil contoh negatif 4 dikali plus 3, maka hasilnya negatif 12. Mudah kan teman-teman? Oke, untuk lebih memahaminya, selanjutnya kita masuk ke sifat perkalian bilangan bulat. Nah, dalam sifat di sini ada namanya komutatif. Apa itu sifat komutatif? Komutatif ialah pertukaran, di mana dalam menghitung suatu perkalian kita bisa menukarkan angkanya. Nah, di sini ada A kali B sama dengan B kali A. Nah, begitu ya rumusnya teman-teman. Contohnya, di sini saya akan contohkan. Misal ada angka 3 dikali 5 sama dengan, sama aja seperti 5 dikali 3. Nah, boleh kita langsung hitung 3 kali 5, 15. Boleh kita tukarkan angkanya 5 kali 3, 15. Sama saja ya teman-teman. Nah, contoh yang kedua, di sini saya akan mencontohkan dengan cara menghitungnya langsung tanpa menukarkannya. Misal dikali 3 hasilnya 18. Nah, mudah kan? Kemudian contoh selanjutnya saya di sini akan mencontohkan angka negatif. Negatif 7 dikali plus 3, maka hasilnya negatif 21. Selanjutnya, sifat yang kedua ialah sifat asosiatif. Apa itu sifat asosiatif? Sifat asosiatif adalah suatu pengelompokan, di mana dalam menghitung suatu perkalian yang terdiri dari beberapa angka, kita harus mengelompokkannya terlebih dahulu, di mana A kali B kali C sama dengan A kali B dikali C. Kita langsung masuk ke contoh soal. Di sini saya akan mencontohkan 3 dikali negatif 4 dikali 5. Nah, kemudian bagaimana cara menghitungnya? Kita bisa menggunakan pengelompokan 3 dikali negatif 4, kemudian dikali 5. Kita hitung yang mengelompokkannya 3 dikali negatif 4, hasilnya negatif 12 dikali 5. Maka hasil akhir yang diperoleh ialah negatif 60. Gampang ya teman-teman. Contoh yang kedua, saya akan mencontohkan dengan menggunakan cara yang lebih cepat atau mudah. Di sini ada 4 dikali negatif 2 dikali 3. Maka kita langsung menghitung 4 turun, kemudian negatif 2 dikali 3 hasilnya negatif 6. Kita hitung 4 dikali negatif 6 hasilnya negatif 24. Oke, selanjutnya sifat yang ketiga ada namanya sifat distributif. Apa itu distributif? Distributif ialah penyebaran, di mana dalam menghitung suatu perkalian yang terdiri dari beberapa angka, kita bisa menggunakan sifat penyebaran. Misal A kali B dikurang C, maka hasilnya A dikali B, kemudian dikurang A kali C. Nah, gitu ya teman-teman. Itu rumus dari sifat distributif penyebaran. Untuk lebih memahaminya, nah di sini saya akan membuat contoh soalnya.
di sini saya akan ambil angka 2 dikali 5 dikurang 3. Maka bagaimana cara menghitungnya? Kita menggunakan rumus penyebaran. 2 kita kali terlebih dahulu dengan 5, kemudian kita kurang 2 dikali 3. Maka kita hitung 2 kali 5 10 dikurang 2 kali 3 hasilnya 6. Maka hasil akhir yang diperoleh 10 dikurang 6 hasilnya 4. Selanjutnya saya di sini akan membuat contoh dengan cara yang lebih mudah dan cepat. Di sini ada 3 dikali 4 dikurang 2. Bagaimana cara menghitungnya? Kita bisa menghitung yang di dalam kurungnya terlebih dahulu. 3 dikali 4 dikurang 2 hasilnya 2. Maka hasil akhirnya 3 kali 2 yaitu 6. Mudah kan teman-teman? Oke, selanjutnya kita masuk ke operasi pembagian bilangan bulat. Dalam operasi pembagian bilangan bulat sama seperti perkalian, yakni jika angkanya plus dibagi plus hasilnya plus, negatif dibagi negatif hasilnya plus, plus bagi negatif hasilnya negatif, dan negatif dibagi plus hasilnya negatif. Langsung saja kita masuk ke contoh soal. Di sini saya akan mencontohkan angka plus dibagi plus hasilnya plus, yakni 25 dibagi 5 hasilnya ialah 5. Kemudian contoh yang kedua kita ambil angka negatif bagi negatif, maka kita ambil contoh negatif 80 dibagi negatif 10 hasilnya ialah plus 8. Mudah kan teman-teman? Selanjutnya contoh yang ketiga ada angka plus dibagi min. Misal ada angka 27 dibagi negatif 3, maka hasil akhir yang kita peroleh ialah negatif 9. Nah, sesuai sifatnya kita harus menghafal pola ataupun operasi dalam pembagian maupun perkalian, apakah plus atau apakah negatif. Begitu ya teman-teman. Selanjutnya contoh yang terakhir, yakni kita ambil angka negatif. Misal negatif 100 dibagi plus 20, maka hasil yang kita peroleh ialah negatif 5. Mudah kan teman-teman? Itu adalah operasi dari pembagian bilangan bulat. Nah, selanjutnya di sini saya akan menyajikan soal. Ada 4 soal campuran, di mana soal yang pertama ada 10 dikali 5 plus 2. Maka kita bisa langsung menghitungnya. 10 dikali 5 tambah 2 hasilnya 7. Maka 10 dikali 2 hasilnya 70. Kemudian contoh yang kedua ada 4 dikali negatif 2 kali 2. Maka kita hitung 4 dikali negatif 2 dikali 2 hasilnya negatif 4. Maka hasil akhirnya negatif 16. Selanjutnya contoh yang ketiga ada negatif 120 dibagi 60 hasilnya negatif 2 dikali negatif 3 kali 5 hasilnya negatif 15. Maka negatif 2 kali negatif 15 hasilnya 30. Contoh yang keempat ada 42 dibagi 2 ditambah 4 dikali negatif 3. Maka 42 dibagi 2 hasilnya 21 ditambah. Nah, di sini ada 4 dikali negatif 3, maka hasilnya negatif 12. Nah, jadi kita hitung 21 ditambah negatif 12 ialah 9. Nah, itulah operasi dari perkalian dan pembagian bilangan bulat. Nah, oke teman-teman, selesai sudah pembahasan kita pada perkalian dan pembagian ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.